Sebelum dikenal sebagai diva legendaris, Krisdayanti adalah gadis muda penuh semangat dari Malang, Jawa Timur. Ia lahir pada tanggal 24 Maret tahun 1975 dan sejak remaja sudah menunjukkan bakat menyanyi luar biasa. Tahun 1992 menjadi titik balik dalam hidupnya saat ia mengikuti ajang kompetisi internasional Asia Bagus di Jepang. Suaranya yang kuat, penampilan panggung yang berani, dan kepribadiannya yang penuh percaya diri langsung mencuri perhatian Asia. Ia memenangkan kompetisi itu dan membuka jalan menuju panggung profesional. Di tengah karir yang melesat, ia bertemu dengan seorang musisi muda yang juga sedang naik daun, Anang Hermansyah. Lahir pada 18 Maret tahun 1969 di Jember, Jawa Timur. Anang adalah musisi asal Jember, Jawa Timur, yang kala itu aktif di dunia musik sebagai solois dan pencipta lagu. Ia juga dikenal pernah tergabung dalam grup musik Kidnap Katrina. Berbeda dengan Krisdayanti yang energik, glamor, dan penuh pesona. Tapi justru perbedaan itulah yang membuat mereka saling melengkapi. Setelah beberapa tahun menjalin hubungan, Krisdayanti dan Anang akhirnya menikah pada tanggal 22 Agustus tahun 1996 di Jakarta. Dan sejak itu menjadi salah satu duet paling populer di industri musik Indonesia. Lagu-lagu duet mereka seperti Cinta, Makin Aku Cinta, dan Menghitung Hari sangat meledak di pasaran. Pernikahan mereka menjadi sorotan publik. Dua bintang besar bersatu dalam satu rumah tangga. Bahkan, banyak orang menyebut mereka sebagai pasangan ideal industri musik Indonesia. Anang dikenal sebagai sosok yang menciptakan lagu-lagu dari kisah nyata cintanya dengan KD. Dari pernikahan itu, lahirlah dua anak, Titania Orili Hermansyah, lahir 10 Juli tahun 1998 di Jakarta, dan Azril Akbar Hermansyah lahir 27 Juni tahun 2000 di Jakarta. Selama menikah, mereka membentuk duet yang sangat populer di industri musik Indonesia. Namun kebahagiaan itu mulai retak di tahun ke-2009. Saat itu, kabar bahwa Krisdayanti menjalin hubungan dengan seorang pria asal Timor Leste bernama Raul Lemos mulai tersebar. Raul Lemos adalah pengusaha yang saat itu masih berstatus suami dari Silva Lainur Italia dan memiliki 4 anak. Perselingkuhan Kadi dan Raul disebut-sebut mulai terjadi sekitar tahun 2008 saat Kade sering keluar negeri dan mulai jauh dari keluarga. Dalam sebuah wawancara tahun 2009, Kade mengaku pernah tinggal terpisah dari Anang selama beberapa waktu. Kade pernah menyampaikan bahwa hubungannya dengan Anang sangat kaku dan tidak hangat. Bahkan meski mereka sering tampil romantis di atas panggung, Anang disebut sangat fokus pada karier dan musik. Sementara Kade merasa kesepian secara emosional dalam pernikahan mereka. Hubungan Kade dan Raul berawal dari pertemanan, tetapi berkembang menjadi cinta. Mereka mulai terlihat publik saat Kade kepergok bersama Raul di Timor Leste. Dan hubungan ini disebut-sebut terjadi saat Kade masih menjadi istri sah Anang. Perceraian Kade dan Anang resmi diputuskan pada 22 Agustus tahun 2009. Setelah perceraian, Krisdayanti pun mulai tampil di depan publik bersama Raul. Di sisi lain, Anang harus membesarkan Oral dan Azril seorang diri. Rumah mewah di Cinere pun ditinggalkan. Hidup mereka berubah drastis. Mereka bertiga pindah dan tinggal di apartemen sederhana di Jakarta Selatan. Karena kondisi ekonomi Anang saat itu merosot tajam. Saat itu Oral berusia 11 tahun dan Azril berusia 9 tahun. Namun, menurut beberapa wawancara Oral dan Azril, terutama dalam podcast dengan Eta Halilintar dan channel YouTube keluarga, mereka menyebut bahwa Kade sudah jarang tinggal bersama mereka sejak sebelum resmi bercerai, sehingga mereka merasakan ditinggalkan oleh ibunya sejak Oral usia 9 tahun dan Azril 7 tahun. Oral dan Azril sempat mengalami masa-masa sulit. Dalam banyak wawancara, Oral pernah mengatakan bahwa ia harus memasak sendiri di usia 11 tahun.
Azril pun tumbuh menjadi anak yang lebih pendiam dan menyimpan luka batin akibat perpisahan orang tuanya. Sementara setelah bercerai, Anang mulai bangkit dengan kembali ke dunia musik. Anang mengungkapkan bahwa rumah tangganya hancur bukan karena materi, tapi karena rasa hormat dan kepercayaan yang sudah hilang. Lagu-lagu sedih seperti Separuh Jiwaku Pergi lahir dari luka itu. Pada akhir 2009, ia bertemu dengan penyanyi Syahrini. Mereka kemudian berduet dan menciptakan lagu-lagu romantis seperti Jangan Memilih Aku dan Cinta Terakhir. Duet ini membuat nama Syahrini melambung tinggi. Namun hubungan profesional mereka tidak berlangsung lama. Di tahun 2011, Anang memutuskan untuk tak lagi bekerja sama dengan Syahrini karena perbedaan visi. Setelah melalui proses yang panjang, Raul Lemos akhirnya resmi bercerai dari istrinya, Silva Lain Nuretalia. Dari pernikahan tersebut, Raul dikaruniai 4 orang anak. Tak lama setelahnya, KD dan Raul kemudian menikah. Akad nikah digelar pada 20 Maret tahun 2011 di Masjid Nurul Iman, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Resepsinya diselenggarakan 5 hari kemudian, 25 Maret tahun 2011, di Hotel Mulia, Jakarta. Setelah pernikahan itu, KD perlahan mulai kembali ke dunia hiburan namun lebih terbatas. Karena statusnya sebagai istri pejabat dari Timor Leste. Dari pernikahan KD dan Raul, mereka dikaruniai 2 anak, Aryan H. Amora Lemos lahir 5 September tahun 2011, dan Kellan Alexander Lemos lahir 12 Agustus tahun 2013. Amora Lemos sejak kecil sudah menunjukkan bakat seni yang kuat. Mengikuti jejak sang ibu di dunia tarik suara, KD sering membagikan momen kebersamaan mereka, baik di media sosial maupun acara keluarga. Dan di tahun 2011, takdir mempertemukan Anang dengan seorang wanita yang kelak akan mengubah segalanya. Pertemuan pertama mereka terjadi saat Ashanty diajak menjadi rekan duet Anang. Bagi Ashanty, saat itu hanyalah proyek profesional. Namun bagi Anang, suara lembut dan ketulusan hati Ashanty menjadi pelipur lara yang perlahan membuka hatinya kembali. Lagu duet pertama mereka, Cudoku, langsung meledak di pasaran. Tak hanya sukses di tangga lagu itu ternyata mencerminkan kisah nyata mereka. Semakin sering tampil bersama, benih-benih cinta pun tumbuh. Yang paling menyentuh adalah bagaimana Ashanty memperlakukan Aurel dan Azril, meski statusnya masih pacar Anang. Ashanty tak pernah memperlakukan 2 anak itu sebagai anak orang lain. Ia menjadi sahabat bagi Aurel, menjadi tempat curhat Azril, dan hadir sebagai sosok ibu di saat mereka paling membutuhkan.